Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan kita pada siang hari ini. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Bunda Dr. Haja Ira Suryani MSI. Kami di sini akan membawakan materi yang berjudul Pengertian Kurikulum Pendidikan Islam. Nama-nama dari kelompok 5, saya sendiri Siti Maila Faiza Tanjung dengan NIM 0303203064 selaku moderator dan pemateri pertama. Sri Rezeki dengan NIM 0303202017 selaku pemateri kedua. Zahra Nazira Dani dengan NIM 0303203033 selaku pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan materi A. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin kurikulum, awalnya mempunyai pengertian a running course. Dalam bahasa Prancis yakni courir yang berarti turan artinya berlari. Istilah itu kemudian digunakan untuk sejumlah mata pelajaran atau course yang harus ditempuh untuk mencapai gelar penghargaan dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan ijazah. Kurikulum dalam arti sempit adalah sekumpulan daftar pelajaran beserta rinciannya yang perlu dipelajari pelajar untuk mencapai suatu tingkatan tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kurikulum dalam arti luas tidak hanya terbatas pada sejumlah daftar pelajaran saja, tetapi semua pengalaman belajar yang dialami pelajar. Dengan begitu, kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah pengalaman belajar yang dilakukan siswa di bawah bimbingan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan berlandaskan ajaran Islam yang mencakup aspek kehidupan manusia yang dibutuhkan sebagai hamba Allah, sebagaimana Islam sebagai pedoman kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan pemulihan jiwa rohani, dan juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta menerapkan dan amalan teori dalam. Selanjutnya, pemateri kedua, Sri Rezeki, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Rezeki dengan NIM 0303202017. Saya di sini akan melanjutkan materi kedua, yaitu ruang lingkup kurikulum pendidikan Islam. Kalau dipahami setelah dihayati tentang pengertian, sesungguhnya telah tersirat adanya ruang lingkup pendidikan Islam. Namun untuk lebih jelasnya, ruang lingkup pendidikan Islam tersebut dapat dikemukakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan bagi perumusan desain pendidikan dengan berbagai aspeknya, yaitu visi misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, dan sebagainya. Dengan demikian, kami akan membahas tentang pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam yang menjadi ruang lingkupnya. Yang pertama itu perbuatan mendidik itu sendiri. Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik adalah seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu pelaku pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan akhir pendidikan Islam ialah terciptanya insan kamil. Menurut Muhaimin, insan kamil adalah manusia yang mempunyai wajah Qurani.
terciptanya insan yang memiliki dimensi religius, budaya, dan ilmiah. Kemudian secara struktural, pelaksanaan internalisasi nilai dan transformasi pengetahuan pada pendidik secara integral merupakan tugas yang cukup berat di tengah kehidupan masyarakat yang kompleks, apalagi pada era globalisasi dan modernisasi. Dalam proses pendidikan, peserta didik di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Oleh karena itu, agar seseorang pendidik berhasil dalam memproses pendidikan, maka ia harus memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya, di antaranya yaitu kebutuhannya, dimensinya, inteligensinya, dan kepribadiannya. Menurut mujtahid, tiap jenis kurikulum mempunyai ciri atau karakteristik termasuk pendidikan agama Islam. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia secara bertujuan dan mensucikan jiwa manusia, memelihara dan menyimpangkan dan menjaga keselamatan fitrah manusia sebagai diisyaratkan hadis qudsi sebagai berikut, yaitu hamba-hambaku diciptakan dengan kecenderungan pada kebenaran, lalu setan menyesatkan mereka. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam yaitu memurnikan ketaatan dan kepribadatan hanya kepada Allah. Yang ketiga yaitu harus sesuai dengan tingkatan pendidikan, baik dalam hal karakteristik, tingkatan pemahaman, jenis jantina, serta tugas-tugas kemasyarakatan yang telah dirancang dalam kurikulum. Yang keempat yaitu memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realistis, menyangkut penghidupan dan bertitik tolak dari keislaman yang ideal. Yang kelima yaitu tidak bertentangan dengan konsep dan ajaran Islam. Yang keenam yaitu masih banyak teks-teks normatif yang belum terungkap pesan dan hikmahnya yang bisa diteliti untuk kemanfaatan manusia. Yang ketujuh itu rancangan kurikulum harus realistis sehingga dapat diterapkan selaras dengan kesanggupan peserta didik dan sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Yang ketujuh itu harus memahami metode dan pendidikan yang relevan dengan kondisi materi, belajar mengajar, dan suasana lingkungan pengajaran di mana kurikulum tersebut diselenggarakan. Yang kesembilan itu kurikulum pendidikan Islam harus efektif dalam memberikan hasil pendidikan yang bersifat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan. Yang ke-10 yaitu harus sesuai dengan berbagai tingkatan usia peserta didik. Yang ke-11 yaitu aspek pendidikan memperhatikan aspek pendidikan tentang segi-segi perilaku yang bersifat aktivitas langsung seperti berhijab, dakwah Islam, serta penciptaan lingkungan sekolah yang islami, etis, dan anggun. Kemudian yang materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Dalam menyusun kurikulum, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip yang dapat mewarnai kurikulum pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip berdasarkan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua itu prinsip mengarah kepada tujuan dan seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu prinsip atau integritas antara mata pelajaran, pengalaman dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum. Yang keempat yaitu prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup murid. Yang kelima itu prinsip fleksibilitas. Yang keenam prinsip integritas. Yang ketujuh prinsip efisiensi. Yang kedelapan prinsip kontinuitas. Yang kesembilan yaitu prinsip individualitas. Yang kesepuluh itu prinsip kesamaan. Yang ke-11 yaitu prinsip kedinamisan. Yang ke-12 yaitu prinsip keseimbangan. Yang ke-13 yaitu prinsip efektivitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi D. Karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam selain harus berlandaskan pada dasar-dasar dan juga harus menganut prinsip-prinsip yang akan mewarnai kurikulum itu sendiri untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang diharapkan.
Maka, sudah barang tentu kurikulum yang diformulasikannya pun harus mengacu pada dasar pemikiran yang islami pula, serta dari pandangan hidup dan pandangan tentang manusia, serta diarahkan pada tujuan pendidikan yang dilandasi oleh kaidah-kaidah islami. Dengan itu, kurikulum memudahkan pula penyelenggaraan pendidikan Islam mengembangkan pembidang keahlian dan keterampilan sesuai dengan sasaran dan tuntutan sumber daya manusia sebagai input, objek, dan subjek pendidikan Islam. Sekian dari saya. Selanjutnya, untuk Sri Rezeki melanjutkan materi E. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang E, yaitu hakikat kurikulum pendidikan Islam. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti a little race course, yang artinya suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteks dengan dunia pendidikan, memberinya pengertian sebagai circle of introduction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan mood atau suasana hati terlibat di dalamnya. Sementara pendapat yang lain dikemukakan bahwa kurikulum adalah arena pertandingan, tempat pelajaran bertanding untuk menguasai pelajaran guna mencapai garis finish berupa ijazah, diploma atau gelar sarjana. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan manhaj yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam wujud tujuan-tujuan pendidikan. Adapun secara terminologi, para ahli telah banyak mendefinisikan kurikulum. Di antaranya itu yang pertama, menurut Ramayulis mengutip bahwa Crow dan Crow mendefinisikan bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Kemudian menurut Ramayulis mengutip dari M. Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Yang ketiga yaitu Ramayulis mengutip dari Zakiyah Darzat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Yang keempat yaitu Ramayulis mengutip dari Dr. Ad-Damardashi Sarhan dan Dr. Munir Kamil memandang bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi peserta didiknya di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolong untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajarnya saja, akan tetapi meliputi segala yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya, yang pelaksanaannya bukan saja di sekolah tapi juga di luar sekolah. Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam hal ini, proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia sempurna atau insan kamil yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah hasil persentase kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.